Dan yang kedua tentunya adalah bagaimana kita bisa masuk di dalam seleksinya nanti. Nah, syarat masuk itu yang pertama adalah mesti kita mengikuti pengalamannya orang lain yang sudah dan lulus. Kemudian yang kedua, apa yang semestinya mesti kita persiapkan, maka persiapkanlah. Nah, kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa jika memang kita betul-betul sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi P3K, maka segalanya mudah-mudahan akan diberikan kelancaran. Kemudian yang selanjutnya, amin, ya Allah. Jaga kekompakan antara satu dengan yang lainnya, nggak perlu sikut kiri, nggak perlu sikut kanan, tetapi bagaimana terbangun kebersamaan, karena saya berharap dari kuota 5.027 ya, 5.027 itu tidak ada satupun yang tidak terambil oleh teman-teman sekalian yang ada di pelosok se-Kabupaten Pandeglang. Amin. Dan saja mungkin saya sekedar memberikan semangat, sekali lagi semangat Anda. Amin. Al-Fatihah. Mengikuti seleksi dan kemudian persiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan pada saatnya kita bisa mengisi soal itu dengan baik. Amin, amin, amin. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan semangat kepada kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali saya mohon bantuan Bu Neng untuk memoderatori juga. Baiklah, Ibu Bapak hebat semuanya. Kita mulai saja acara diskusi ini dengan membaca basmalah. Mute sendiri ya, saya ikut mute teman. Saya mau mute dulu. Suara konten. Kita buka yang bertanya aja. Nanti kalau mute, diatur aja Pak, berkecamatan. Oh, udah lulus. Katanya sih, udah lulus. Tinggal lakukan. Ya Pak. Silakan Bu Neng, silakan. Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sebutkan nama dan dari instansi mana. Silakan. Saya dari SDKR 4, Bu. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Subhi. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan rekrutmen P3K ini adalah saya mengajar di SD dan teknologi. Kemudian saya berijazah pendidikan matematika dan belum bersertifikasi. Nah, apakah saya bisa ikut tahap 1 ini dan mendaftar di SD? Nah, bisa atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Silakan yang kedua. Silakan. Yang tidak bertanya, mic-nya dimatikan. Baiklah, untuk Ibu Bapak hebat yang ingin bertanya yang kedua, silakan. Ya, bukan nama dan dari instansi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Menes. Siapa? Tanya, Pak, misalnya begini, dengan Ninis Nurhasana, Bu. Ya, silakan. Mau nanya di tes seleksi tahap 1, misal gini ya, Bu ya. Maksudnya gini Bu, di tes di tahap 1 itu kan hanya untuk, misalnya di sekolah saya ada kuota 2 orang.
lagi yang ikut tes, yang ikut seleksi 4 orang. Yang ikut seleksi 4 orang. Nah, itu kan tidak bisa ikut tes keluar sekolah. Gitu ya. Jadi kita berempat itu ikut tes di sekolah kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, jika semuanya lulus passing grade, itu yang 2 lagi masuknya kemana? Gitu. Yang 2 lagi masuknya kemana? Kan kuotanya cuma 2, Bu ya. Jadi, misalnya jika semuanya lulus, nih 4-4-nya lulus, yang 2-nya lagi gimana? Gitu. Ya, lulus passing grade misalnya. Itu yang 2 laginya gimana? Apakah ikut tes yang tahap kedua atau dicarikan sekolah oleh dinas, dilempar ke sekolah yang kosong gitu. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bu. Lanjut satu lagi. Kan? Yang ketiga dari Panimbang nih. Yang Silakan ketiga dari Panimbang. Ya. Ya. Yang lainnya di-mute dulu ya, Bapak Ibu, supaya terdengar jelas. Ya, dari Panimbang Ibu. Silakan dari Panimbang. Dan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Haji Mumu dari Panimbang, ya, SDN Mekar Jaya 1. Yang saya tanyakan, Bu, langsung saja. Jadi ada guru A, dia bersertifikasi matematik, ya, memiliki sertifikasi pendidikan matematika. Tapi dia mengajar di SD sebagai guru kelas. Nah, pada bidang serdiknya, pada bidang serdik sertifikasinya, dia bukan guru kelas, tapi dia guru sebagai guru matematika, gitu. Nah, tetapi dia di Dapodiknya sebagai guru kelas di SD ngajarnya, tetap serdiknya matematika, kemudian sebagai guru matematika. Yang saya tanyakan, apakah sertifikasi ini bisa masuk ya dan mendapatkan poin 100 dengan ikut di SD bukan di SMP, karena yang saya tahu katanya harus linier di situ. Linier itu kalau misalkan serdiknya matematika atau sebagai guru matematika dia harus daftar di SMP, sementara dia datanya ada di data Dapodiknya ada di SD. Nah, itu yang saya tanyakan, Ibu, ya, bagaimana solusinya? Jadi yang saya ulangi ya, dia sebagai guru kelas SD pada saat mengikuti sertifikasi dia adalah memiliki ijazah matematika, kemudian dia lulus sebagai sertifikasi matematika dan sebagai guru matematika, bukan guru kelas di situ bidangnya, tetapi dia sebagai di SD sebagai guru kelas dan Dapodiknya pun sebagai guru kelas. Setelah lulus sertifikasi kemudian dia mengikuti kuliah lagi PGSD, dan yang di Perpal kemarin adalah ijazah PGSD-nya, bukan ijazah matematika. Jadi dia memiliki ijazah 2 gitu, Bu. Yang pertama adalah sebelum lulus D2 dia ijazahnya matematika, kemudian karena dia ada di SD dia kuliah lagi PGSD. Kemarin yang di Perpal itu adalah ijazah PGSD-nya. Nah, bagaimana itu solusinya? Apakah bisa daftar di SD menggunakan sertifikat pendidik tersebut dan apakah mendapatkan poin 100%? Nah, itu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan dari saya, mudah-mudahan ada solusinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Untuk sesi ini saya tutup dulu ya, Bapak Ibu. Nanti tolong bersabar, karena kan kalau terlalu banyak pertanyaan tanpa ada jawaban nanti kan susah juga. Jadi kita 3 penanya dulu, nanti akan dijawab dulu oleh Bapak Kasih. Pada Bapak Kasih, kami persilakan untuk menanggapi ketiga pertanyaan tersebut. Silakan Bapak Kasih. Di-mute dulu Bapak Ibu biar jawabannya bisa disimak dengan jelas. Benar. Nah, saya coba mute dulu, nanti Bu Neng unmute sendiri ya. Baik, Bu Neng unmute. Bu Neng yang unmute, yang lain mute. Baik, saya akan coba jawab ya, tapi nanti mohon kita diskusi saja. Jawaban saya belum tentu yang paling benar, karena memang perlu saya informasikan
Juklak Juknis pastinya belum keluar. Nanti kita informasikan kembali. Jadi yang harus dilakukan begini Bapak Ibu. Semua yang merasa S1 dan tercantum di Dapodik, di tahap pertama ya. Nah, ini sekali lagi ya, saya ulangi. Semua yang berijazah S1 dan tercantum di Dapodik, daftar dulu semua. Ya, jangan dulu perhatikan saya ijazahnya PAI, saya ijazahnya matematik, saya ijazahnya bahasa Indonesia. Sudah, daftar saja dulu. Gitu ya. Jadi perhatikan di tanggal 31 Mei nanti silahkan searching masing-masing, jangan lupa mencari informasi. Tanggal 30 Mei itu hari pertama pengumuman seleksi ya. Kemudian pendaftarannya itu 31 Mei. Semua daftar, jangan perhatikan saya jurusan ini, saya ijazah ini, daftar aja semua. Biarkan nanti yang menilai panitia, biarkan sistem yang memutuskan gitu ya. Nah tadi pertanyaan dari Ibu Subhi ya. Ijazahnya ini kalau tidak salah ini beliau matematika gitu Bu Neng ya. Ijazahnya matematika ya, kemudian ngajarnya ke SD, begitu ya? Ya. Begitu mungkin kalau saya tidak salah menangkap ya. Ya. Jadi begini. Ya betul Pak. Kalau Ibu Subhi Bapak ijazahnya, Pak. Oh Bapak ya. Bapak Subhi. Iya. Oh Bapak, kalau jam segini Bapak ya, mohon maaf. Jadi Bapak ijazahnya matematika. Ngajar di SD ya nggak masalah. Nanti lihat sertifikat pendidiknya kalau punya. Jadi kalau sertifikat pendidiknya matematika, jadi ini perhatikan ijazah matematika. Tadi yang bertanya di pertanyaan ketiga ya, ijazah matematika, sertifikat pendidik matematika, itu linier dengan guru kelas. Saya ulangi ya. Nih saya ulangi, ijazahnya matematik, punya sertifikat pendidikan matematik. Boleh nggak melamar guru kelas? Boleh. Itu ada di surat edaran Direktur Jenderal GTK Kemdikbud RI nomor